Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugas yang diberikan, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu apa itu isim. Isim menurut bahasa Arab adalah segala sesuatu yang memiliki nama, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, dan sebagainya. Contohnya ada qalamun, kursiun, kitabun. Ini semua yang memiliki nama. Bagaimana untuk nomor kedua nih? Untuk nomor dua, isim muzakkar dan muannas. Bagaimana kita lihat? Kita bisa membedakan mana itu ismun yang sifatnya muzakkar dan mana itu ismun yang sifatnya muannas. Caranya dengan melihat pada bagian akhirnya, kalau itu sifatnya apabila muzakkar dia tidak memiliki tamar butoh, sedangkan muannas ini memiliki tamar butoh. Seperti contoh kitabun, qalamun. Ini adalah contoh dari muzakkar, dia tidak memiliki tamar butoh. Bagaimana contoh dari muannas ini? Muannas ini contohnya Contohnya itu contohnya madrasah. Madrasatun. Habis itu lagi maktabatun. Ini adalah contoh dari sifat muannas. Setelah itu nomor 3 itu, untuk soal nomor 3 itu keterangan tempat, kata tunjuk ismin, muzakkar, dan muannas. Bagaimana cara kita belajar? Kita menggunakan kata tunjuk atau ismun al-isyarah. Caranya kita harus kuasai mana kata tunjuk yang sifatnya muzakkar dan mana kata tunjuk yang sifatnya muannas. Kata tunjuk yang sifatnya muzakkar itu menggunakan kata hadza dan dzalika, sedangkan kata tunjuk yang sifatnya muannas menggunakan hadhi dan tilka. Bagaimana itu caranya? Contoh, hadza qalamun, la tilka mistaratu, la tilka kitabun. Sedangkan kata tunjuk untuk muannasnya, contoh hadhihi qorasatu, jawabnya la tilka miklamatu. Setelah itu kita masuk ke nomor 4. Nomor 4, keterangan tempat yang bersifat umum dan contohnya. Bagaimana kita menggunakan keterangan tempat yang sifatnya umum? Kita harus kuasai yaitu kata di sini dan di sana, itu huna, hunaka. Mana? Huna, hunaka, di sini dan di sana. Contohnya aina madrasatun, jawabnya al madrasatun huna atau al madrasatun hunaka. Ini adalah kata tunjuk yang sifatnya umum. Aina masjidun, al masjidun hunaka, al masjidun huna. Ini adalah kata tunjuk yang sifatnya umum. Sedangkan nomor 5 itu adalah keterangan tempat yang bersifat khusus. Bagaimana sih kita menggunakan keterangan tempat
kita harus kuasai. Yang pertama kita harus kuasai yaitu amama, wara'a, ala, fauqa, tahta, janiba, fi, baina. Contoh itu adalah kata-kata yang sifatnya khusus. Amama di depan, wara'a di belakang, alai di bawah, di atas, alai di atas, fauq di atas, fauq lagi di atas, tahta di bawah, janiba di samping, fi di dalam, baina di antara. Oke. Contohnya kitabun alal maktab, kitabun alal maktab atau kitab atau buku di atas meja. Al-qirtasun tahtal kursi, al-qirtasun tahtal kursi atau kursi atau kertas di bawah kursi. Ada lagi ustazah fi fasl, ustazah amama madrasah, al-qirtasu janiba kurasati, al-jidaru bainan nafidhati wa bab. Setelah itu ganti kepemilikan berserta contoh kalimat yang memiliki simbol kepemilikan pada kata benda. Oke. Untuk kata ganti kepemilikan, bagaimana sih cara menggunakan kata ganti kepemilikan ini? Kata ganti kepemilikan ada ana, anta, antum, antuma, ana, anta, antum. Ini untuk kata ganti kepemilikan untuk laki-laki. Sedangkan kalau kata ganti kepemilikan untuk perempuan ada antuna, antuma, Oke, kata ganti untuk perempuan. Bagaimana caranya menggunakan? Contoh, ana Ahmad wa anta Ali. Ana Ahmad wa anta Ali. Ya, seperti ini. Huwa Muhammad wa hiya Fatimah. Ini adalah katakan ana yang artinya saya, Ahmad, wa anta Ali berarti saya Ahmad dan dia Ali. Ini adalah kata ganti ana dan anta. Yang ana artinya untuk kata ganti yang digunakan untuk laki-laki ya sifat kata ganti ya sifat untuk laki-laki. Sedangkan seperti huwa Muhammad wa hiya Fatimah. Huwa di sini untuk kata ganti laki-laki dan wahia adalah dan hiya adalah kata ganti perempuan. Sebenarnya artinya sama, tetapi di sini kata ganti yang membedakannya. Oke. Setelah itu bagaimana sih kita menentukan simbol kepemilikan? Simbol kepemilikan untuk perempuan seperti kata ganti huwa bisa kita ganti dengan lahu, huma, lahuma, hum, lahum, hiya, laha, huma, lahuma, hunna, lahunna. Sedangkan untuk kata ganti kepemilikan ini lagi kita bisa gunakan seperti kata
antuma, lakuma, antuma, lakum, anti, laki, antuma, lakuma, antuna, lakuna. Oke. Contoh kalimatnya, huwa Muhammad, lahu huwa Muhammad, lahu mahfajatun wa Qur'an. Ini adalah contohnya. Wal Qur'anun Qur'anu al maktab. Beberapa kosakata dalam bahasa Arab. Kitabun, buku, cetak. Qalamun, pulpen. Kursiun, kursi. Maktabun, meja. Ismun, madrasatun, sekolah. Maktabatun, perpustakaan. Majalatun, majalah. Nafijatun, jendela. Mindodatun, meja makan. Firashun, kasur. Wisadatun, bantal. Misbamun, lampu. Hujuratun, kamar tidur. Maidanun, lapangan. Jami'atun, kampus. Miwaun, pelabuhan. Masjidun, masjid. Baitun, rumah. Qaryatun, desa. Madinatun, kota. Sukun, pasar. Mahatatun, terminal. Ma'rufun, asrama. Imamah, depan. Wara'ah, di belakang. Alai, di atas. Fawqah, di atas. Tahta, di bawah. Janibah, di samping. Fi, di dalam. Baina, di antara. Huna, di sini. Hunaka, di sana. Aina, di mana. Hadza, ini. Dzalika, itu. Hadhihi, ini. Tilka, itu. Durzun, laci. Mandidun, sapu tangan. Mirwatun, kipas angin. Saburatun, papan tulis. Jidarun, tembok. Mazrunatun, kalender. Miknasatun, sapu.